Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti dengan NIM 196220138, Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang agensi teori. Jadi apa sih agensi teori itu? Nah, menurut Johnson and McLean pada tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien berdasarkan kepada hubungan antara prinsipal dan agen. Menurut Ihsan pada tahun 2017, untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu sebagai agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Artinya, baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama. Nah, jadi sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, ada risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal. Jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Menurut Hadi Prajetno pada tahun 2013, agensi konflik dapat memicu timbulnya biaya-biaya keagenan atau agensi cost seperti biaya pemantauan monitoring cost atau aktivitas, biaya pengikatan atau bonding cost, dan kerugian residual atau residual loss yang seharusnya tidak terjadi bila perusahaan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Menurut Johnson and McLean pada tahun 2012, monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk monitor perilaku, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Sedangkan bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya, residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Nah, terdapat beberapa agensi konflik menurut Johnson dan McLean pada tahun 1976, yaitu yang pertama ada moral yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja. Yang kedua ada adverse selection, yaitu suatu keadaan di mana pemegang saham tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi karena kelalaian dalam bertugas. Sedangkan menurut Eisenhower pada tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia. Yang pertama ada manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bounded rationality. Yang ketiga ada manusia selalu menghindari resiko atau risk aversion. Salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori keagenan adalah variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen fraudulent. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan karena konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang menyembunyikan sejumlah informasi yang seharusnya diketahui oleh para prinsipal. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap kondisi agen ketika menyajikan angka-angka dalam laporan keuangan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.